Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 32B pada program Magister Manajemen Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang merupakan salah satu tugas mata kuliah dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Tugas kami berjudul Rancangan Arsitektur Sistem Rekam Medis Layanan Kesehatan Rumah Sakit. Sebelumnya, perkenalkan saya Farah Diba Asya Putri dan beberapa rekan saya, Pak Taufik Hamzah, Ibu Nurjian Syarifah, dan Ibu Alisa Salsabila. Baiklah, izin mulai. Jadi, rekam medis itu sendiri adalah dokumen yang berisi identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Rekam medis berfungsi sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, sumber informasi klinis, bukti hukum, serta evaluasi mutu pelayanan kesehatan. Rekam medis elektronik merupakan rekam medis yang dibuat dan disimpan dalam bentuk elektronik sebagai bagian dari sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Permenkes nomor 24 tahun 2022, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Implementasi rekam medis elektronik mendukung transformasi digital kesehatan melalui peningkatan efisiensi pelayanan, integrasi data, interoperabilitas, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi, untuk perumusan masalah presentasi ini adalah bagaimana cara merancang arsitektur sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi untuk mendukung pelayanan rumah sakit dan bagaimana menyediakan akses informasi kesehatan yang cepat dan akurat bagi tenaga kesehatan. Tujuannya adalah merancang arsitektur sistem rekam medis yang terintegrasi dan sesuai regulasi, mendukung pengelolaan data medis secara efisien, secara digital, aman, dan efisien, dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui ketersediaan informasi kesehatan yang real-time. Silakan. Berlanjut untuk kebutuhan, terima kasih Dr. Faradiba. Berlanjut untuk kebutuhan data dan informasi, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pembagian klaster data berdasarkan arus pelayanan. Yang pertama adalah data rawat jalan, yang terdiri dari data pasien, tanggal dan waktu kunjungan, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, diagnosa penyakit, rencana tata laksana, pelayanan lain kepada pasien, dan persetujuan tindakan medis. Kemudian adalah data rawat inap yang mencakup seluruh komponen data rawat jalan sebelumnya. Waktu masuk dan keluar rawat inap, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan berupa log harian dan CPPT. Kemudian resume medis berupa ringkasan kondisi pasien keluar, diagnosis akhir, obat pulang, dan rencana tindak lanjut. Kemudian ada data gawat darurat yang mencakup seluruh data komponen rawat jalan. Ditambah lagi waktu masuk dan keluar pasien dari IGD, kondisi saat pasien tiba di rumah sakit atau triase atau tingkat kegawatan pasien. Kemudian identitas pengantar pasien jika pasien datang tanpa keluarga. Berikutnya, yang kedua adalah standar data dan kodifikasi internasional yang terdiri dari diagnosis penyakit atau ICD-10 dan tindakan medis berupa ICD-9-CM. Data klinis distrukturkan menggunakan terminologi medis dengan standar internasional. Kemudian mencakup keamanan data dan data non-klinis. Data log aktivitas atau audit trail, siapa pengguna yang mengakses, kapan waktu akses, dan apa jenis perubahan data yang dilakukan. Kemudian autentikasi pengguna dan tanda tangan elektronik sebagai bukti legalitas pengisian rekam medis oleh tenaga medis. Yang terakhir adalah harus terintegrasi data secara nasional. Sistem RME yang dibangun di rumah sakit wajib terintegrasi ke platform Satu Sehat milik Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, Dok. Untuk kebutuhan dan data informasi harus memenuhi standar HL7 FHIR. Adalah singkatan dari Health Level 7 International Fast Healthcare Interoperability Research untuk pertukaran data kesehatan secara elektronik. Jadi data ini dapat terintegrasi oleh platform dari swasta, dari nasional, dan dari kliniknya sendiri atau rumah sakit. Secara data medis dipecah, semua data medis dipecah menjadi komponen kecil modular yang disebut resource atau sumber daya. Contohnya adalah pasien berisi data demografi pasien dengan nama, NIK, dan tanggal lahir.
Practitioner berisi data dokter atau tenaga kesehatan, berupa ID, nama, dan spesialisasi dokter. Encounter berisi informasi tentang kunjungan pasien, kapan pasien datang, di mana poli yang dimasuki, rawat inap atau rawat jalan. Kemudian observation, berisi hasil pemeriksaan tanda-tanda vital atau hasil laboratorium. Condition berisi diagnosis atau masalah kesehatan pasien yang mengacu pada kode ICD-10, serta medication request berisi instruksi resep obat. HL7 Fire adalah standar modern yang mengubah data medis menjadi komponen-komponen digital yang siap pakai, sehingga memudahkan integrasi antar sistem kesehatan tanpa membongkar sistem rumah sakit. Selanjutnya, diagram aliran informasi di mana ada input berupa pasien, dokter, perawat, lab, radiologi, dan farmasi. Lalu menjadi sistem rekam medis terintegrasi berupa data klinis, data penunjang, dan data administrasi. Lalu kemudian menjadi database terpusat di mana digunakan pada pelayanan kesehatan, manajemen rumah sakit, dan pengambilan keputusan, dan juga keuangan dan klaim. Selanjutnya akan dilakukan pelaporan berupa BPJS, SIRS, dan juga kepada Kemenkes. Nah, untuk aliran informasinya ini yang pertama ada input data di mana sistem menerima data dari pasien, dokter, perawat, petugas laboratorium, petugas radiologi, dan juga petugas farmasi. Lalu proses utamanya terjadi semua data itu tersimpan dalam database rekam medis terpusat yang menjadi pusat integrasi informasi pasien. Lalu adanya integrasi antar unit seperti poliklinik, IGD, rawat inap, laboratorium, radiologi, dan juga farmasi. Lalu terbentuklah output informasi di mana informasi dari rekam medis digunakan untuk dokter untuk pengambilan keputusan klinis, lalu bisa juga bagian keuangan untuk billing dari klaim BPJS, dan juga manajemen rumah sakit untuk monitoring mutu dan indikator pelayanan, dan juga pemerintah atau Kemenkes melalui pelaporan SIRS. Selanjutnya untuk bagian analisis, keunggulan dari arsitektur HL7 Fire ini berdasarkan perancangan sistem, penerapan standar internasional HL7 Fire ini terbukti sangat krusial untuk menjamin interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai sistem atau aplikasi yang berbeda untuk saling berbicara dan bertukar data dengan lancar. Dengan memecah data kesehatan yang kompleks menjadi modul-modul resources yang terstandarisasi, pertukaran informasi akan menjadi jauh lebih efisien. Pendekatan ini memungkinkan sistem internal rumah sakit untuk saling berkomunikasi dan terhubung mulus dengan platform Satu Sehat Kemenkes, tanpa perlu membongkar atau mengganti core system yang sudah ada di rumah sakit. Kemudian, analisis berdasarkan efisiensi dan juga keamanannya. Yang pertama, efisiensi operasional klinis. Desain database terpusat membawa dampak signifikan pada alur kerja rumah sakit, yaitu yang pertama, menghilangkan duplikasi input data yang berulang antar unit, misalnya dari poli, IGD, ataupun dari farmasi. Kemudian yang kedua, dokter dan perawat mendapatkan akses penuh ke riwayat medis pasien secara real time. Dan yang ketiga, membantu mempercepat pengambilan keputusan klinis, mengurangi waktu tunggu, dan secara drastis meminimalisir risiko medical error. Kemudian yang kedua itu analisis berdasarkan keamanan dan legalitas data. Mengingat sensitivitas data rekam medis, arsitektur ini menerapkan protokol keamanan yang ketat. Yang pertama itu ada audit trail, yaitu menciptakan transparansi absolut dengan merekam setiap akses dan modifikasi data medis. Dan yang kedua itu adanya tanda tangan elektronik atau TTE yang dapat memvalidasi keabsahan dokumen medis secara digital, memastikan arsitektur ini mematuhi perlindungan hukum sesuai dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022. Kemudian untuk kesimpulannya, rancangan arsitektur RME yang diusulkan ini tuh berhasil mensinergikan alur pelayanan klinis, administratif, dan penunjang medis dalam suatu ekosistem digital terpusat. Penggunaan standar global HL7 Fire dan ICD-10 akan menjamin kelancaran interoperabilitas dengan platform nasional Satu Sehat. Sementara itu, penerapan audit trail dan juga TTE akan memastikan bahwa kemudahan akses tetap diimbangi dengan perlindungan privasi dan juga kepatuhan regulasi hukum yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.